Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan video kami ya teman-teman. Kali ini kami tidak membahas tentang Bonkla ya teman-teman. Tapi kali ini kami akan coba sharing ya teman-teman, khususnya pecinta koi. Kita akan menguras chamber ya teman-teman, karena saya ini udah hampir sebulan lebih ya teman-teman tidak membersihkan chamber ini teman-teman. Sebetulnya sih gak apa-apa, aman-aman saja, tapi biar ikan lebih sehat, airnya pun terlihat jernih. Jadi kita akan membersihkan ini ya teman-teman, chamber ini. Kami ini mempunyai 3 chamber ya teman, 1, 2, 3 chamber. Nanti kita akan bongkar medianya, tapi mungkin hanya untuk chamber mekanis saja ya teman-teman. Kalau untuk chamber biologis kami tidak akan membersihkan ya, karena akan mengganggu bakteri-bakteri baik yang sudah tumbuh di chamber ini ya teman-teman. Kita review dulu, ini kolamnya lebarnya kecil ya teman-teman, minimalis. Ini hanya lebar sekitar 120 cm ya teman-teman. Terus panjangnya sekitar 2 meteran ada teman-teman, dan kedalaman kolam ini 70 cm, nggak terlalu dalam juga ya teman-teman. Ketinggian air sekitar 60-65 cm lah kurang lebih. Oke ya teman-teman, biar mempersingkat, kita akan proses ke sebelum kita buka media-medianya ini. Kita akan matikan dulu pompa airnya yang di sana biar airnya berhenti. Terus kita tutup aliran air yang dari kolam utama ya teman-teman, biar kita waktu menguras di kolam di chamber pertamanya ini, jadi air kolam tetap tidak terganggu. Walaupun memang ada yang terbuang, tapi nggak banyak ya teman-teman, karena sebetulnya enggak banyak sih yang bilang, wah gimana ini cara bersihinnya, nanti airnya harus dibuang. Enggak. Jadi kita itu bersihkan air itu cuman yang ada di chamber saja ya teman-teman. Kalau yang di kolam utama itu utuh atau aman-aman saja. Jadi air enggak usah harus air banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut sekarang ke tutorialnya. Nah, kita bersihkan chamber ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses penutupan saluran air yang dari kolam utama ya. Nah, yang masuk ke chamber kita akan tutup menggunakan pipa ini ya, karena kami menggunakan 2 pipa yang masuk ke chamber. Nah, kita angkat dulu ini penutup saringannya ya, biar kalau ada ikan kecil gak ikut tersedot ke chamber. Nah, kita tutup aliran air yang masuk ke chamber. Nah, satu lagi, oh ya lupa, harusnya aliran airnya dimatikan dulu ya, mesin pompanya dimatikan dulu kawan-kawan. Oke, nanti akan kami matikan dulu. Nah, mesinnya udah dimatikan kawan. Ini aliran airnya sudah berhenti ya. Tinggal kita
tutup lagi aliran yang pipa yang kedua. Nah, kita buka dulu, tutup saringannya. Nah, ini lalu kita tutup pakai pipa ini biar air gak masuk ke chamber utama yang akan kita bersihkan ya teman-teman. Oke, itu penutupan aliran dari kolam utama ke chamber ya, sudah tertutup. Oke teman-teman, sekarang aliran airnya sudah berhenti ya di kolam utamanya teman-teman. Dan aliran air yang dari kolam utama itu, yang 2 paralon itu udah kami tutup ya teman-teman. Jadi airnya sudah tidak mengalir lagi ke chamber. Jadi kita membersihkan chamber itu, air kolam tetap aman ya teman-teman. Oke, kita sekarang buka chambernya ya teman-teman. Ini saya akan membuka chamber pertama ya teman-teman. Kita bongkar tutupnya. Nah, ini untuk chamber pertama ya teman-teman. Di chamber pertama ini kami menggunakan, paling atas itu menggunakan spon bio ya teman-teman. Lalu pakai batu atasnya biar tenggelam, enggak ketika air masuk enggak timbul ke atas ya. Kita angkat dulu batunya, pemberatnya. Nah, ini spon bionya ini ya teman-teman. Ini untuk menyaring kotoran-kotoran yang kecil teman-teman, biar nggak terbawa lagi ke kolam utama. Jadi airnya bersih, dan kotoran-kotoran yang kecil pun, maaf ya teman-teman, karena ini di pinggir jalan jadi agak bersih, banyak kendaraan. Oke, kembali lagi. Jadi dengan spon bio ini, jadi kotoran-kotoran partikel kecil itu nggak ikut lagi kembali ke kolam utama ya teman-teman. Nah, ini spon bionya ini ya teman-teman. Nah, ini akan kita bersihkan, akan kita cuci. Kita simpan dulu ya teman-teman. Nanti kita cuci. Nah, ini kami menggunakan lagi apa namanya ini? Ini kalau ibu-ibu tuh tahu ini. Ini biasanya dipakai menanak nasi ya teman-teman, tapi kami pergunakan, manfaatkan untuk saringan biar air itu tetap jernih. Jadi memakai kepunyaan orang dapur, beli di warung adalah warung di pasar ya. Terus ada jaringan, ini jaring nelayan. Ini yang utama nih. Ini udah jadi apa ya? Untuk pencinta koi yang punya kolam koi itu pasti ini syarat utamanya jaring nelayan itu, bekas jaring nelayan ini harus ada ini untuk menyaring kotoran ini di chamber pertama ya, di chamber mekanis. Tapi bisa juga disimpan di chamber biologis. Tapi kalau di mekanis sudah pasti itu selalu ada jaring nelayan ya teman-teman. Nah, ini jaring nelayan ini nanti kami bersihkan karena air yang mengalir ke kolam utama ini udah agak tersendat, udah agak kurang ya alirannya, karena karena kotorannya udah terlalu banyak di kolam utama ini, kayak di chamber utama ini, chamber pertama ini ya teman-teman. Kita nanti akan bersihkan, nanti aliran air akan normal kembali ya. Nah, ini untuk di chamber pertama. Yang kedua, yang chamber kedua ini ya teman-teman. Nah, ini chamber kedua.
Yang chamber kedua ini kami mencetak bagian atas menggunakan spon bio dan biar kotoran-kotoran yang kecil pun tetap masih tersaring lagi di chamber kedua, jadi tidak ikut ke chamber ketiga. Namun kami tidak akan membersihkan chamber kedua ya teman-teman, karena di chamber kedua ini tempat bakteri baik hidup ya teman-teman. Jadi kalau kita ganggu, kalau kita bongkar, nanti kita akan mulai lagi untuk menumbuhkan bakteri-bakteri baik yang dibutuhkan oleh kolam untuk menetralisir kotoran-kotoran yang dari chamber pertama ini. Jadi kita tidak akan membersihkan chamber yang kedua ya teman-teman. Ini hanya memperlihatkan saja sama teman-teman. Nah, ini yang chamber ketiga. Kami tidak ada media di sini. Di sini hanya ada pompa saja, dan lampu UV ya teman-teman. Ini lampu UV. Kami menggunakan maaf ya teman-teman, berisik. Kami menggunakan 2 pompa ya teman-teman. Pompa yang pertama itu pompa utama yang mengalirkan air ke sana, yang mengalirkan air ke kolam utama yang ke air terjun itu ya. Itu kalau pompa yang besar ya, yang besarnya. Kalau pompa yang kedua, kami menggunakan pompa yang kedua yang itu kecil. Nah, itu hanya kami pergunakan atau untuk aerator ya, karena kami tidak menggunakan aerator, tidak menggunakan gelembung dari aerator. Kami memanfaatkan pompa akuarium yang kecil itu. Itu kan kalau si udaranya diangkat ke atas ini, ya, kan ini ada khusus kan buat udaranya. Nah, nanti air yang disedot dari chamber ke kolam utama ini nanti akan membawa gelembung udara. Jadi fungsinya lebih ke aerator, lebih ke gelembung udara, tapi tetap juga sirkulasi airnya tetap berjalan. Jadi 2 fungsi. Jadi aerator dan sirkulasi air juga bisa. Nah, itu kami memanfaatkan untuk pompa yang kedua. Oke teman-teman, itu sekilas tentang chamber ya. Chamber 1, chamber mekanis, kotoran-kotoran yang besar atau yang kotoran-kotoran awal yang masuk dari kolam utama ke chamber. Nah, di sini itu kotoran yang paling banyak. Kalau ke chamber kedua, ke chamber biologis itu sebetulnya nggak terlalu banyak kotoran yang masuk ya, karena sudah tersaring di chamber pertama. Di sini hanya bakteri-bakteri justru yang sangat baik yang tidak boleh kita ganggu. Mungkin hanya 1 tahun itu mungkin 2 kali lah, mungkin 2 kali ya teman-teman. Oke. Nah, kalau di chamber yang ketiga itu tadi yang ada pompanya. Nah, ini tadi ada lampu UV, bukan untuk penerangan ya teman-teman. Kalau pencinta koi pasti tahu lah. Ini lampu UV itu banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah untuk mengontrol ya, mengurangi dan mematikan bakteri jahat ya teman-teman. Jadi bisa mematikan bakteri-bakteri yang tidak terlihat kasat mata gitu, yang ada di air, yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan atau kesehatan ikan. Jadi bisa mengontrol bakteri-bakteri jahat ya, mematikan bahkan ya, terutama alga ya, itu yang bisa bikin air keruh itu hijau itu alga. Nah, kalau pakai lampu UV ini dijamin pertumbuhan alga tidak ada. Jadi air akan jernih gitu ya, akan jernih karena alga yang hijaunya itu tidak ada, itu mati sama lampu UV. Ya. Jadi untuk mengontrol alga ya,
terus lumut. Itu apa fungsi dari lampu UV ya teman-teman. Oke, kita akan kembali ke proses pembersihan chamber ya teman-teman. Mari kita simak. Nah, nanti jaring lem ini kita bersihkan ya, teman-teman. Nah, kocok-kocok dulu di sini biar nanti membersihkannya tidak jadi udah agak bersih sedikit di sini. Nah, nanti pipa ini kita angkat ya teman-teman. Nah, nanti airnya akan terbuang ke parit langsung. Nah, lihat airnya sangat keruh ya teman-teman, keruh sekali. Nah, airnya kita buang ke parit. Kita buang ke parit. Nah, ini airnya kotor, 1 bulan gak dibersihkan ya teman-teman. Nah, ini kita langsung dibuang ke parit air itu ya teman-teman. Nah, ini media yang kita akan bersihkan nanti ya teman-teman. Ini medianya udah kotor, nanti kita bersihkan ya. Kita kembali lagi lihat lihat chambernya. Lihat teman-teman, chambernya banyak kotorannya ya teman-teman. Kotorannya banyak sekali ya. Tuh, jadi chamber yang pertama kosong, habis airnya, tapi tidak mengganggu kolam utama. Airnya tetap ya. Bahkan di chamber kedua airnya tetap. Ini kalau kita angkat ini, nanti air yang di chamber kedua ini akan lari ke chamber pertama. Kalau ingin dikuras, tetap chamber kedua, 3 juga tetap airnya masih ada. Kalau ingin menguras chamber ketiga, tetap angkat ini, airnya akan lari ke chamber ke-1, kita buang ke sana, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya irit airnya teman-teman. Cuman kita nanti itu mengganti air, cuman air yang dibuang ini aja. Cuman air yang dibuang di kolam atau yang di chamber utama aja, paling berapa liter lah. Itu enggak menguras air banyak ya. Nah, itu teman-teman. Kita lanjut disiram-siram ya teman-teman, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang masih ada di chamber ya, biar terbuang habis ke parit semuanya ya. Kita siram-siram saja. Oke ya teman-teman, kita lanjut ke bersihkan medianya ya teman-teman. Nah, ini yang perlu kita bersihkan nih,
supaya nanti airnya jernih, teman-teman. Nah, ini dikocok-kocok aja ini biar kotorannya keluar semua. Nah, teman, kita tutup kembali pembuangan air yang ke paritnya ya. Nah, kita masukkan medianya satu persatu. Oke teman-teman, nah, tinggal kita buka itu penutup yang ke kolam, yang ke chamber utama tuh, pipa yang 2, lalu kita hidupkan mesinnya. Oke, beres teman-teman. Oke, kita buka kita buka pipa yang 2-nya ya teman-teman. Oke, air sudah dinyalakan teman-teman. Jadi itu lagi proses penambahan air ya, yang tadi terbuang sama chamber pertama. Jadi nggak banyak, paling
10 literan lah, kurang lebih 10 sampai 20 liter lah, adalah 20 liter. Nah, untuk menambah air tadi yang terbuang di chamber pertama. Nah, sampai nanti air kembali ke posisi semula, ke posisi awal, sekitar turun dari bibir kolam itu 5 cm lah, karena ini ke ketinggian kolam 70, terus kedalaman air sekitar 65, jadi ada sisa 5 cm ke bibir kolam ya. Itu teman-teman, kita tinggal tutup lagi. Ini chambernya yang kita sudah bersihkan tadi ya. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman yang ingin merawat koi atau ingin bikin kolam koi ya, kecil-kecil aja dulu lah, minimalis seperti punya saya ini. Ini juga terinspirasi dari teman-teman kita yang sharing-sharing di YouTube teman-teman. Mudah-mudahan tutorial saya ini bisa menginspirasi teman-teman semua, khususnya bagi pemula ya. Oke, segitu video dari saya teman-teman. Tolong dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar channel kami bisa berkembang teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari kami, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua. Makasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.